gitu. Sampai sini oke dulu ya. Dah, Ibu Bapak, saya mau cerita dulu. Semalam saya dapat pengalaman yang dahsyat dari seorang pejalan spiritual. Beliau menggunakan kendaraan namanya Vedanta, Bu Pak, dan it's very beautiful banget gitu. Saya tuh tadi malam interview nih sama satu monk gitu ya. Dia mendalami yang namanya Vedanta teaching gitu. Nah, waktu dia introduce self-nya, itu dia menggunakan nama monk-nya gitu. Oh, namanya susah aja pokoknya, panjang lah, susah gitu. Terus saya tanya, "This is my initiation name," dia bilang. Mulai itu, oh iya ya, di Katolik ada nama baptis, di sini ada initiation name, di tarekat ada nama tarekat gitu. Ini dari saya udah ngikut macam-macam tarekat, Ibu Bapak, baru ngerti tadi malam, Bu Pak. Dahsyatnya gini, Bu Pak, satu statement yang ngebuat getting clear anything tadi malam. Dia bilang gini, saya tuh nanya gini, kan mau interview nih, masa kan harus yang namanya interview itu pasti bicara before and after, kenapa bisa begini dan seterusnya. Terus sebelum interview saya nanya, emang nama aslinya siapa? Kok sekarang pakai nama ini? Wah, itu jawabannya bikin saya diam sekitar 10 detik, Bu Pak. Karena itu masuk banget gitu. Statementnya luar biasa gini. Aku yang dulu udah mati, kata dia. Oh. Jadi nggak boleh disebut, bukan nggak boleh, udah nggak ada, dia bilang. Gimana? 2 kali. Jadi nama udah nggak perlu lagi. Karena nama itu udah gak ada. So I rebirth with this new rebirth name. Namanya inisiasi. Dan saya makin ngerti, oh berarti dia udah mati nih. Dia mengalami kematian nih gitu. Dan saya mulai ngerti kenapa pembaptisan harus ada nama baptis. Kenapa di Islam enggak sih kayaknya ya? Nggak tahu sih gitu ya. Tapi poinnya, saya ngerti kenapa banyak sekali tradisi tarekat ini, begitu dia masuk ke dalam quote and quote di path dalam yang namanya sikar, dia pasti ganti nama, Putih. Nah, yang menarik dari sekitar 13 tahun perjalanan Enlight tadi malam, Bu Tia kemarin kan nanya, Kang kita mau bahas apa? Rebirth. Oh iya, oke. Ini nih semesta mau ngasih tahu tentang concern yang sebetulnya kematian tuh bukan urusan kuburan fisik gitu kira-kira. Tetapi kenapa dia sampai ngomong, aku yang dulu udah mati, so aku yang sekarang mau dijelekin gimana, nothing to do with me, kata dia. Karena saya jadi ingat satu contoh bahwa ibu bapak, kalau ibu bapak di depan ada jenazah mati, sok ibu bapak celak, ngebalas nggak? Enggak, kalau ngebalas kan kabur juga sih ya. Oh baru gitu. Udah mati meninggal tit gitu. Wah bego lu gitu. Terus lu juga bego. Ah kan udahlah gitu. Tapi saya jadi ngerti, oh kenapa Quran ngajarin kita untuk bunuh diri. Bu ini salah ngerti bahaya juga sih memang ya gitu. Jadi mikirnya pakai bom, mikir mungkin gitu. Tapi saya jadi ngerti banget bahwa iya ya, identity yang paling melekat susah banget lepas apa coba Bu Pak? Nama. Ibu Bapak kalau nama kita dijelekin sakit hati nggak? Apa sih yang bikin sakit hati coba? Karena kita mengasosiasikan diri dengan nama itu. Betul nggak? Maka saya jadi ngerti bahwa oh nama inilah nanti yang disebut ilah gitu loh. Tidak ada nama kecuali, tidak ada ilah kecuali Allah. Dan yang menarik dia cerita, dulu tuh aku sensitif, dulu tuh aku ini dan seterusnya. Tapi once dia changing, meskipun saya nggak ceritain ini semalam sih, nggak ceritain dalam konteks dapat bahwa ini, tapi saya di dalam apa ya, deep contemplation, saya lagi mau wawancara orang yang pernah mati gitu loh Bu Pak, dan dahsyat gitu. Dan saya ngerti kematian berulang itu ya maaf ya, mau gitu kita bicara kematian reinkarnasi dalam periode casing yang berganti dan seterusnya,
Tapi dalam konteks kesadaran yang mungkin kita bicara dalam bentuk realitas, ibu bapak kita tuh sebenarnya mati udah berulang-ulang sih gitu. Ibu bapak yang SMA udah nggak ada sekarang gitu, meskipun dikit-dikit ada sih mungkin pas reunian misalnya. Yang SMP udah nggak ada, yang dulu sekitar apa gimana udah nggak ada. Berarti kita mati dalam konteks quote and quote identity as name. Dan tadi malam tuh super mind blowing banget. Aku yang dulu udah nggak ada. Buset, ini keren banget saya bilang. Jadi sekarang orang mau ngejelekin saya kek, mau ngerendahin saya kek, no problem with me, dia bilang. Kenapa? Karena aku telah membunuh diriku, aku yang lama udah dikubur, gitu kira-kira. Jadi ibu bapak nanti pulang, siapin kuburan gitu maksudnya. Dalam tanda petik, quote and quote, kita menyadari what means rebirth itu bukan urusan concern kematian yang fisik, gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip? Clear ya? Jadi kematian